Pernah nggak sih kamu ngelihat hidupmu sendiri terus mikir, semuanya kayaknya baik-baik aja, tapi kok aku nggak bahagia ya? Nah, kali ini kita akan coba bongkar pertanyaan yang mungkin terasa personal banget nih ya. Kenapa ya kebahagiaan itu rasanya susah banget diraih, padahal hidup kita kelihatannya udah cukup oke? Coba deh bayangin, kamu punya kerjaan, punya teman-teman, mungkin keluarga yang juga suportif, nggak ada krisis besar yang lagi terjadi. Tapi, justru di tengah ketenangan itu, ada perasaan hampa yang susah banget dijelasin. Kayak ada sesuatu yang hilang, tapi kamu juga nggak tahu apa itu. Perasaan ini sebenarnya umum banget. Rasa hampa yang justru muncul di tengah kenyamanan. Ini sebuah paradoks yang emang bikin bingung. Dan seringnya malah bikin kita ngerasa bersalah sama diri sendiri. Dalam hati suka mikir, harusnya aku bahagia kan? Dan kalau kamu lagi ngerasain ini, hal pertama yang penting banget buat kamu tahu adalah kamu nggak sendirian. Perasaan ini jauh lebih umum dari yang kita bayangin. Ini bukan tanda kamu aneh atau kurang bersyukur. Anggap aja ini sebuah sinyal yang perlu kita dengerin baik-baik. Pasti sering banget kan denger nasihat-nasihat kayak gini. Nasihat yang niatnya baik, nyuruh kita buat lebih banyak senyum, ketawa, atau bersyukur. Tapi, kalau kamu udah coba semua itu dan rasa hampanya tetap ada, mungkin masalahnya bukan di usaha kamu, tapi di strateginya. Nah, disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Sebuah ide yang mungkin kedengarannya aneh atau berlawanan sama logika kita. Paradoks mengejar bahagia. Para peneliti psikologi nyebutnya paradoks kebahagiaan. Jadi ini adalah fenomena ironis di mana usaha kita yang terlalu keras, yang terlalu ngotot buat jadi bahagia, justru malah ngejauhin kita dari perasaan itu. Aneh kan? Ada seorang peneliti, Sam Maglio, yang ngasih analogi bagus banget. Dia bilang, kebahagiaan itu kayak pasir di pantai. Coba deh kamu genggam pasir arat-arat. Makin kenceng kamu genggam, makin banyak pasir yang keluar dari sela-sela jari. Yang tersisa cuma tangan yang kram dan perasaan capek. Kok bisa gitu? Kenapa usaha buat bahagia malah bikin kita capek dan makin gak bahagia? Ternyata jawabannya ada di cara kerja energi mental kita. Coba deh bayangin self-control atau kendali diri kita itu kayak baterai HP di dalam otak. Baterai ini kapasitasnya terbatas. Nah, setiap kali kita coba maksa diri kita buat ngerasa bahagia, kita tuh sebenarnya lagi nguras daya dari baterai itu. Dan ini bukan cuma teori loh, ada eksperimen psikologinya. Jadi, ada satu kelompok yang diminta ngelakuin aktivitas buat jadi bahagia. Ternyata, energi mental mereka terkuras lebih cepat dibanding kelompok lain yang ngelakuin aktivitas yang sama, tapi tanpa tekanan buat harus bahagia. Tujuannya itu malah jadi beban. Terus, kalau baterai mental kita udah lowbat, apa yang terjadi? Ya, kita jadi lebih rentan. Jadi lebih gampang tergoda buat scrolling medsos tanpa henti, makan sembarangan, atau ngambil keputusan-keputusan impulsif yang ujung-ujungnya malah bikin kita makin jauh dari rasa nyaman. Oke, jadi kalau ngejar kebahagiaan secara langsung itu melelahkan dan malah nggak berhasil, terus gimana dong? Mungkin kita perlu geser total sudut pandang kita. Gimana kalau fokusnya kita ganti? Dari yang tadinya mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir, jadi mengelola kesejahteraan sebagai sebuah proses yang terus berjalan. Jadi bahagia itu bukan piala yang harus kita menangkan, tapi lebih kayak efek samping dari perjalanan yang kita rawat setiap hari. Artinya, kita berhenti lari-larian ngejar perasaan yang naik turun, tapi kita mulai fokus buat ngebangun fondasi hidup yang kuat. Sebuah fondasi yang bikin kita lebih tangguh waktu ngadepin pasang surutnya emosi. Nah, literatur manajemen stres bilang ada 3 pilar utama buat fondasi ini. Pertama, belajar mengelola batasan hidup. Kedua, meningkatkan harga diri. Dan ketiga, melatih pola pikir positif yang realistis. Ini bukan lagi soal maksa diri buat bahagia, tapi soal membangun struktur di dalam diri yang bikin kita kuat. Dengan cara pikir yang baru ini, nasihat-nasihat praktis yang sering kita dengar jadi punya makna yang beda. Bukan lagi jadi cara cepat bahagia, tapi jadi semacam peralatan atau toolkit buat ngebangun dan ngerawat fondasi kita. Contohnya nih, ada bedanya loh antara larut dalam kesendirian yang rasanya pasif dan negatif sama mengagendakan me time yang merupakan usaha sadar buat ngisi ulang energi. Yang satu itu gejala, yang satu lagi itu solusi. Langkah-langkah lain kayak mastiin tidur yang cukup, olahraga rutin, walaupun cuma jalan kaki, nyempetin waktu buat ketemu orang lain, dan secara sadar ngebatasin media sosial, semua ini adalah tindakan nyata buat ngerawat fondasi itu. Jadi, ini yang paling penting buat ingat. Ini bukan checklist yang harus kamu centang semua biar dapat piala kebahagiaan.
Ini adalah cara merawat diri. Ibaratnya kayak nyiram tanaman. Kamu nggak bisa maksa bunganya mekar, tapi kamu bisa menciptakan kondisi terbaik supaya dia bisa tumbuh dengan sendirinya. Pada akhirnya, pergeseran cara pandang ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan baru yang rasanya lebih menenangkan dan juga lebih memberdayakan. Seperti yang dibilang di kutipan ini, kuncinya mungkin bukan tentang mencapai tujuan bahagia di masa depan, tapi tentang gimana kita bisa hidup sepenuhnya saat ini, hari ini. Jadi, aku mau menutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kamu renungkan. Gimana kalau kebahagiaan itu ternyata bukan sesuatu yang harus kita buru? Gimana kalau ia adalah efek samping yang datang dengan sendirinya saat kita berhenti terobsesi dengannya dan mulai fokus membangun sebuah hidup yang terasa utuh dan bermakna buat diri kita sendiri?